Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat berjumpa di channel saya. Pada pagi hari ini, saya ingin men-sharingkan hal berkenaan dengan bagaimana secara logika kita bisa menerima keberadaan Tuhan melalui pendekatan yang disebut dengan filsafat idealis. Filsafat idealis itu apa? Jika kita belajar sebenarnya filsafat idealis ini, penjelasannya cukup rumit bagi umat awam karena banyak juga istilah-istilah yang ada dalam bahasa filsafat itu sendiri. Kenapa penting untuk menyiringkan hal ini? Suatu kali saya bertanya pada seorang pastor, ya, beliau adalah pastor paroki. Romo, bagaimana kita bisa memahami keberadaan Tuhan secara logis berdasarkan prinsip filsafat? Lalu Romo itu menjawab, kalau kita ingin memahami keberadaan Tuhan dalam ranah filsafat, maka yang paling mungkin adalah kita berbicara mengenai filsafat idealisme. Nah, filsafat idealisme sebenarnya dicetuskan oleh Leibniz pada abad ke-18. Leibniz adalah filsuf pada masa Aufklärung di Eropa. Tapi ide dasar dari Leibniz ini didapat dari Plato, di mana inti dari idealisme ini sendiri, ya, saya akan menjelaskan secara sederhana saja bahwa apapun yang ada di dunia ini berdasarkan ide. Ide itu berdasarkan adanya kesatuan jiwa dan roh. Jiwa dan roh itu memiliki kesatuan yang kemudian menghasilkan sebuah ide. Kita punya baju itu berasal dari ide. Kita punya gelas mungkin, ya, atau kita membuat sebuah kopi, bagaimana cara membuat kopi yang enak itu juga berasal dari ide. Nah, dalam filsafat idealisme ini kita secara indrawi melihat bahwa alam semesta merupakan gejala atau materi yang kelihatan. Nah, bagaimana kita menerangkannya? Bagaimana filsafat menerangkannya? Kalau kita lihat tadi seperti yang saya terangkan, bahwa apapun yang ada di dunia ini, materi yang ada di dunia ini, ada yang menciptakan, ada ide yang menciptakan apapun itu, maka begitu juga dengan alam raya. Dalam filsafat ide, alam raya itu muncul karena ada sebuah ide yang besar. Ide itu berasal dari mana? Tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Ide itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Mengapa demikian? Ya, ketika kita melihat ada sebuah benda, ada mobil, ya tadi ya, gelas, pakaian, benda atau materi yang diciptakan itu adalah sebuah objek. Sementara penciptanya atau yang menciptakan itu haruslah ada sebuah entitas yang lebih besar daripada itu. Maka jika alam semesta ini dan manusia termasuk bagian dari alam semesta atau kosmik itu diciptakan oleh Tuhan sebagai puncak dari segala hidup. Selain itu, bahwa pendapat-pendapat mengenai keberadaan Tuhan juga bisa kita pelajari, bisa kita lihat dari salah satu pendapat seorang mistikus terkenal pada abad ke-10, yaitu Santo Anselmus. Jadi Santo Anselmus menyatakan bahwa Tuhan itu adalah entitas yang sangat besar. Tuhan itu adalah sesuatu yang lebih besar dari
pikiran manusia, lebih besar dari apa yang bisa diindrai manusia. Dan sebenarnya bahwa pengamatan empiris manusia itu lemah dan seringkali salah. Akan tetapi manusia melalui idenya, manusia melalui pemikirannya mungkin bisa menciptakan segala sesuatu. Tapi ada Tuhan yang lebih besar. Karena kebesaran Tuhan itulah tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia yang sempit, tidak bisa dipikirkan dengan otak manusia yang kecil. Maka dari itu, melalui filsafat idealis itu tadi dan juga pendapat dari Santo Anselmus yang disebut dengan ontologi itu, kita bisa memikirkan, kita bisa menghadirkan sosok Tuhan itu melalui logika kita, melalui pikiran kita. Kita manusia yang berlogika, kita adalah manusia yang memiliki pemikiran bahwa Tuhan itu hadir karena manusia itu memiliki sebuah pikiran, yaitu idealisme tadi. Melalui filsafat idealisme tadi, Tuhan ada. Kan dalam dunia filsafat, karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan itu disebut dengan praeksistensi, atau sesuatu yang ada sebelum semuanya ada. Sebelum dunia ada, Tuhan sudah ada. Maka dari itu Tuhan disebut dengan praeksistensi. Kira-kira begitu saudara-saudari. Terima kasih penjelasan sederhana mengenai filsafat ide yang bisa saya sharingkan pada hari ini. Terima kasih. Shalom.